Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Endang dan teman-teman. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pajak penghasilan pasal 25, 26, dan 29 wajib pajak badan. Kami terdiri dari Khairul Anam ber-NPM 2010104114136, yang kedua Widian Adi Saputro PM 2010104114138, dan yang ketiga Risti Ananda Yulia NPM 2010104114147. Mari kita simak materi bersama-sama. Yang pertama adalah wajib pajak badan pasal 25. Wajib pajak badan usaha adalah wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha tetap dan memiliki kewajiban sebagai pembayar, pemotong, atau pemungut pajak. Ketentuan tarif PPh pasal 25 bagi wajib pajak badan adalah PKP dikali 25%. Tarif PPh pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang berikutnya adalah contoh kasus perhitungan pasal 25. PT Langit Merah bergerak di bidang produksi makanan, di mana penjualannya dimasukkan ke banyak supermarket atau toko besar. Tidak hanya itu, perusahaan ini juga melakukan ekspor di luar negeri seperti Thailand dan Korea. Misalnya, pada DT pajak, angsuran PPh 25 yang sudah dibayarkan adalah 168.982.456 juta, dan jumlah penghasilan PT Langit Merah dalam setahun lebih dari 50 miliar. Maka, perhitungannya menggunakan tarif 25%. Adapun laba rugi sebelum pajaknya adalah 937.688.000. Tarif sama dengan 937.688.000 dikali dengan 25%. Hasilnya 234.422 juta. Kemudian PPh pasal 29 sama dengan 234.422 juta dikurangi dengan 168.982.456 rupiah. Dengan angsuran PPh 25 sama dengan 65.439.544.000. Angsuran PPh pasal 25 sama dengan 234.422 juta dibagi 12 bulan sama dengan 19.535.166.67 rupiah dan dibulatkan menjadi 19.535.000. Yang kedua yaitu tarif dan objek PPh pasal 26. Tarif PPh pasal 26 ini terdiri dari 3. Yang pertama yaitu tarif final 20% dari pendapatan bruto. Yang kedua tarif final 20% dari pendapatan neto. Dan yang ketiga yaitu tarif final 20% dengan persyaratan. Kita bahas satu persatu. Satu yaitu tarif final 20% dari pendapatan bruto. Pertama, WPLN dikenakan tarif pajak sebesar 20% dari pendapatan bruto. Pendapatan bruto di sini yang dimaksud yaitu pendapatan kotor dari penghasilan yang dihasilkan dari beberapa objek pajak. Objek pajak tersebut dikenai pemotongan sebesar 20% dari jumlah pendapatan bruto. Keuntungan saham berupa dividen. Yang kedua, bunga dan dalam hal ini premium, diskonto, insentif, dan jaminan pembayaran pinjaman. Yang ketiga, biaya sewa, royalti, dan pendapatan dari penggunaan aset. Yang keempat, insentif berasal dari pembayaran atas jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Yang kelima, hadiah dan penghargaan baik dari instansi maupun swasta, negara maupun swasta. Yang keenam, dana pensiun dan pembayaran berkala. Yang ketujuh, premi, swap, serta transaksi lindung dalam investasi berupa saham, obligasi, suku serta valuta asing. Yang terakhir yaitu perolehan keuntungan dari hasil penghapusan utang. Tarif yang kedua yaitu tarif final 20% dari pendapatan neto. WPLN dikenakan tarif pajak sebesar 20% dari laba bersih yang diperoleh dari laba bersih.
Laba bersih ini diperoleh dari beberapa sumber pendapatan yang dilakukan di Indonesia. Berikut kriteria objek pajak yang dikenai kebijakan ini. Yang pertama, ada laba bersih dari penjualan aset di Indonesia. Yang kedua, laba bersih dari premi asuransi dan reasuransi yang dibayarkan langsung atau melalui agen atau pialang kepada perusahaan asuransi di luar negeri. Dan yang terakhir, laba bersih dari penjualan atau pengalihan saham perusahaan yang didirikan di negara pemberi pelindungan pajak. Hal ini termasuk dalam bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. Yang ketiga, tarif final 20% dengan persyaratan. Adapun pembelakuan tarif PPh pasal 26 sebesar 20% ini dipotong dari penghasilan bersih setelah dikenai pajak. Artinya, penghasilan kena pajak atau PKP yang sudah dikurangi pajak dari bentuk usaha tetap atau BUT akan dikenai tarif PPh pasal 26 ini. Tarif ini juga berlaku pada suatu bentuk usaha tetap BUT di Indonesia. Sekarang yaitu kita membahas contoh kasus dari PPh pasal 26 wajib pajak badan. Saya mengambil contoh warung bubur di Indonesia memiliki perwakilan di Malaysia. Perusahaan tersebut mengasuransikan setiap outlet miliknya berupa bangunan dan tanah ke perusahaan asuransi Jagalift Insurance di Singapura dengan membayar premi sebesar 5 miliar pada tahun 2020. Yang ditanyakan di soal ini, berapakah nominal yang harus dibayarkan oleh PT Warung Bubur? Ya, untuk menjawab soal seperti ini, kita harus mengetahui peraturan nilai premi untuk perusahaan yang berada di luar Indonesia yang akan dikenakan biaya sebesar 50%. Kemudian, besaran premi tersebut akan dikenai tarif pajak sebesar 20%. Yang pertama kita harus menghitung nilai premi PT Warung Bubur, yaitu 50% dikali 5 miliar dan hasilnya yaitu 2,5 miliar. Dan yang kedua kita menghitung jumlah PPh pasal 26 yang harus dibayarkan. Apabila sudah diketahui nilai preminya, selanjutnya kita mengalihkan 20%. Jadi 20% dikali nilai premi. Dan nilai premi tadi hasilnya yaitu 2, miliar. Apabila dikali dengan 20% menjadi 500 juta. Jadi besar PPh pasal 26 wajib pajak badan yang harus dibayarkan oleh warung bubur yaitu sebesar 500 juta. Yang terakhir, PPh pasal 29 wajib badan. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, pajak penghasilan pasal 29 atau PPh 29 adalah PPh kurang bayar atau KB yang tercantum dalam SPT tahunan PPh, yaitu sisa dari PPh yang terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan dikurangi dengan kredit PPh atau PPh pasal 21, 22, 23, dan 24, dan PPh pasal 25. Wajib pajak badan atau WPB adalah angsuran PPh 25 sama dengan PPh terutang tahun lalu kali 12 PPh yang harus dilunasi sama dengan PPh yang terutang dikurangi angsuran PPh 25. Contoh perhitungan. Koperasi Unit Desa Maju Jaya setelah menghitung jumlah PPh terutang tahun pajak 2011
diketahui PPh terutangnya dalam setahun sebesar 12 juta. Pada 2012, koperasi memperoleh laba yang lebih banyak. Sesudah dihitung kembali, pajak terutang pada 2012 adalah 15 juta. Angsuran dari PPh pasal 25 selama tahun 2012 atau 12 bulan adalah 1 juta dikali 12 sama dengan 12 juta atau asumsi pembayaran tahun berjalan. PPh pasal 29 tahun 2012 yang wajib dilunasi KUD Maju Jaya adalah PPh yang terutang dikurangi angsuran PPh pasal 25 atau 15 juta dikurangi 12 juta sama dengan 3 juta. Sekian dari presentasi kami kelompok 13 yang membahas tentang PPh pasal 25, 26, 29 wajib pajak badan. Apabila ada kesalahan kata atau tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda, mohon dimaafkan. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.